Selamat pagi, Bapak, Ibu Jemaat Gereja Kristus Gading Serpong. Shalom. Salam sehat buat kita semua. Kami menyambut dengan sukacita jemaat yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah Minggu Gereja Kristus Gading Serpong secara online melalui channel YouTube Gereja Kristus Gading Serpong. Izinkan kami sampaikan beberapa ringkasan warta sebagai berikut. Gereja Kristus Gading Serpong saat ini melakukan ibadahnya secara online dengan jadwal yang Bapak Ibu bisa lihat dalam slide yang berikut. Ibadah pada minggu ini dilayani oleh Pendeta Albert Adam dengan tema Perjamuan Kudus Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Pada hari ini juga akan ada pelayanan perjamuan kudus. Diingatkan kepada jemaat semua untuk mempersiapkan roti dan anggurnya untuk bisa dibuka dahulu supaya pada saat pelayanan perjamuan kudus bisa siap dipakai. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Albert Adam yang akan melayani dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Kemudian warta berikutnya adalah persekutuan doa Kamis akan diadakan secara online dari Zoom pada 8 Juli jam 7 malam dengan tema belajar mengatasi kekecewaan hidup dari 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 19 dan Mazmur 22. Pelayan firman Evangelis Rafael Rohi. Kemudian pada hari Sabtu ada persekutuan doa Sabtu pagi 10 Juli jam 7 pagi dengan tema Satu Karena Kristus. Efesus 2 ayat 11 sampai 22, pelayan firman Bapak Lukas. Kemudian untuk ibadah usia indah wilayah Tangerang akan diadakan di hari Selasa 6 Juli jam 10 pagi dengan tema Setia Sampai Mati. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 dipimpin oleh Penatua Khusus Susi Sihaloho. Pada jam 9 sampai jam 10-nya akan ada edukasi kesehatan mengenai apa itu Alzheimer dari Rumah Sakit Carolus Gading Serpong. Akan dibawakan oleh Dr. Evelyn, dokter spesialis. Kemudian diingatkan juga, Gereja Kristus Gading Serpong juga mengadakan sharing and caring. Jika Anda membutuhkan dukungan doa pribadi, keluarga kami siap membantu. Kemudian, jika Anda terbeban, membantu melalui ketersediaan vitamin dan obat-obatan. Dan ketiga, jika Anda terbeban mendukung dana untuk saudara-saudara yang terpapar COVID, bisa menyalurkannya melalui BCA Gereja Kristus Gading Serpong dengan nomor akun 401 301 1501. Hotline-nya bisa menghubungi nomor telepon gereja di 021 222 25465 atau WA ke 08211 44999959 di jam kerja. Jadi kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mendukung jemaat yang terpapar oleh COVID ini. Kemudian kita juga sudah buka kelas katekisasi yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam. Kelas katekisasi dipimpin oleh Pendeta Albert Adam. Demikian warta minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dengan hati yang sungguh bersyukur pada Tuhan. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian, suci, suci, suci. Suci
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, nats pembimbing bagi kita pada minggu pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-30 bagian B. Demikian firman Tuhan, sebab siapa menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengaminkan nas pembimbing kita di pagi hari ini dengan menaikkan pujian God and God Alone. Our hearts we never try.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat cingkap diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Marilah kita bersama-sama pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, kita masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Kita mau mengambil waktu pribadi masing-masing, mengingat kembali apa yang sudah kita perbuat dalam 1 minggu ini. Dengan penuh penyesalan, kita datang pada Tuhan, merendahkan diri di hadapannya. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan sangat sempurna mengetahui apa yang kita perbuat, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mari kita ambil waktu pribadi di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Doa pengakuan dosa akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Albert Adam. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, kami muliakan dalam Kristus Yesus. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan yang memperhatikan hidup kami, umat Tuhan, hari lepas hari, waktu demi waktu. Kami bersyukur, terima kasih kalau kami boleh menghadap hadirat Tuhan pada pagi hari ini, membawa seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan, bukan karena Tuhan tidak tahu, bukan karena Tuhan tidak mengerti apa yang kami lakukan sepanjang minggu ini, tapi karena kami diajak Tuhan untuk mau membuka diri kami, menyadari akan segala dosa kesalahan yang kami buat, memeriksa diri, mengevaluasi diri kami di hadapan Tuhan. Sedemikian kami boleh terus memiliki persekutuan dengan Tuhan, kami boleh terus dibimbing Tuhan untuk hidup sebagai saksi, sebagai jemaat dan gereja Tuhan yang diutus ke tengah dunia ini, menyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Inilah kami dengan segala keberadaan kami. Kami yang seharusnya menjadi saksi, yang harusnya boleh memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Tapi dalam hidup kami, kenyataan yang kami hadapi seringkali tubuh daging ini, keinginan kami, bahkan keputusan-keputusan yang kami ambil lebih kepada menyenangkan hati kami, agenda-agenda kami, memuaskan keinginan mata, telinga, dan semua keinginan-keinginan manusiawi lainnya. Tuhan, ampuni kami jika kami mengabaikan hukum Tuhan, jika dengan mengabaikan hukum Tuhan kami kurang menghormati Engkau dan bertindak semau diri kami sendiri. Kami yang Kau tebus bayar dengan harga yang lunas, seringkali masih terus membiarkan hidup kami bukan dipimpin oleh Roh Tuhan, tetapi oleh keinginan, kemauan kami sendiri. Baik dalam hidup
sikap tingkah laku terhadap sesama di tengah keluarga, dalam usaha pekerjaan di mana kami berada. Kami sering meragukan, bahkan mungkin Tuhan, meragukan kehadiran Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan, dan sikap kami tidak menunjukkan hal yang baik dan benar. Tolong kami Tuhan, supaya kami benar di hadapan Tuhan. Basuh kami, supaya kami terus boleh hidup dalam anugerah, hidup dalam kasih Tuhan, supaya kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar pengakuan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mendengarkan berita anugerah bahwa jika dengan hati yang penuh penyesalan kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, percaya bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, bahwa firman Tuhan sebagai berita anugerah bagi kita dalam Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Jemaat sekalian, masih kita dalam berdiri di hadapan Tuhan atas pengampunan dosa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita semua, tentunya bagi yang percaya kepadanya. Marilah kita nyatakan pengucapan syukur kita di pagi hari ini dengan menaikkan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali kita naikkan pujian ini, kasih Allahku. Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur
sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebentar kita akan menerima pengajaran firman Tuhan. Ada satu pujian karena salib-Mu dapat menolong kita untuk mempersiapkan hati kita di pagi hari ini untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian ini, karena salib-Mu. Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa, siapkan hati kita. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Karena Engkaulah, maka kami hidup. Karena pengorbanan-Mu, maka kami ada hari ini. Dengan setiap janji yang Tuhan berikan bagi kami. Janji untuk terus berada di hadapan Tuhan, dalam kasih Tuhan terpelihara, sampai Tuhan datang kembali. Pada pagi hari ini kami mau bersama-sama memohon, baik kiranya Tuhan menuntun hati dan pikiran kami, menyingkapkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk dapat memahami dan mengerti isi hati Tuhan, baik kami terus dibaharui, diingatkan kembali, disegarkan kembali, agar dalam mengingat kami dapat menjadi pelaku-pelaku yang setia dan benar. Ini doa kami, mohon penyertaan bimbingan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus Yesus, pagi hari ini, nas firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 sampai ayat yang ke-34 yang demikian bunyinya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan.
Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri sehingga yang seorang lapar, yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan pada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang menjadi yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada yang lapar, baiklah yang makan dahulu dari rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, hari ini kita bersama-sama mengadakan lagi perjamuan kudus sesudah khotbah dan sesudah kita mengakui iman kita. Dan bersama-sama kita akan renungkan bagian firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Satu pengajaran, satu teguran, satu koreksi yang dibuat Paulus dalam pimpinan Roh Kudus pada jemaat Tuhan yang ada di Korintus pada masa itu. Saudara, bahwa persekutuan jemaat jika dilakukan dengan benar, mendatangkan kebaikan bagi setiap anggota jemaat. Karena dalam persekutuan yang benar, Tuhan hadir seperti janjinya. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di sana aku ada. Itu janji Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berdusta. Memang mata kita, jasmani kita, tidak melihat. Tetapi Tuhan yang berjanji, pasti hadir di tengah-tengah perkumpulan di mana nama Tuhan disebutkan, di mana nama Tuhan menjadi landasan dari pertemuan itu. Ketika kita bersama-sama berkumpul dalam nama Yesus, Dia hadir bersama. Dan kehadiran Tuhan pasti membawa berkat-Nya tersendiri bagi jemaat. Mazmur 133 misalnya dalam Perjanjian Lama kita melihat ungkapan Daud ketika dia mengatakan bahwa
alangkah baiknya dan indahnya jika umat Tuhan berkumpul bersama-sama dengan rukun, jika ada kerukunan, jika ada kebersamaan di tengah-tengah umat Tuhan. Unik. Mungkin kita bertanya, kenapa umat tetapi ada kata jika berkumpul dengan rukun. Ada seolah-olah di dalamnya tersirat bahwa dalam hidup umat Tuhan ada ketidakrukunan. Saudara, ini bukan satu rahasia lagi, bahwa itu kenyataan hidup kita, gereja, umat Tuhan, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita melihat umat, orang-orang yang disebut umat hidup sebagai manusia, sebagai orang-orang yang juga masih hidup dalam daging, masih bisa berbuat salah, masih bisa muncul berbagai-bagai sifat manusiawinya yang ingin merdeka dari hukum-hukum Allah, yang tidak mau memperhatikan dan tidak mau memutuskan dalam dirinya untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga dalam kehidupan umat, seperti dalam perjanjian lama, kita menemukan pertentangan, kita menemukan ada bahkan konflik-konflik yang bahkan membawa lawannya kepada maut. Ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga banyak orang melihat, katanya umat Tuhan, katanya orang-orang yang mengenal Tuhan. Tapi kenapa hidupnya seperti itu? Masuk dalam perjanjian baru, hal yang sama terulang lagi. Konflik di tengah-tengah jemaat seperti di dalam kehidupan jemaat Korintus. Bukan hanya konflik biasa, tetapi juga ada konflik yang mau saling menonjolkan diri. Saya punya karunia A, kamu punya karunia B. Karunia saya lebih tinggi, kamu lebih rendah. Dan seterusnya. Ada pemisahan-pemisahan, ada hal-hal yang membuat orang-orang bertanya-tanya. Kenapa mereka yang ditebus Tuhan masih saja hidup dalam dosa, masih saja hidup di dalam ketidakbaikan? Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu dengan kondisi kita sebagai manusia, bertemu dengan kenyataan bahwa orang yang ditebus ternyata tidak langsung menjadi seperti malaikat. Tidak otomatis orang yang ditebus Tuhan berubah menjadi seorang suci, walaupun diberikan gelar orang kudus. Kita mesti melihat bahwa pemberian gelar, pemberian sebutan sebagai orang kudus, itu tidak secara otomatis membuat sikap hidup kita kudus. Kita dikuduskan berarti secara rohani Tuhan menerima kita. Penebusan Kristus itu membuat kita layak di hadapan Allah. Ada di hadapan Allah disebut kudus karena secara objektif Tuhan telah menyelesaikan masalah dosa. Tuhan sudah menebus kita. Sehingga di dalam Kristus, di mata Allah, kita adalah orang-orang yang dikuduskannya. Dianggap kudus, dilihat sebagai orang yang sudah dikuduskan. Tetapi dalam sikap perbuatan kita harus bergumul, kita harus berjuang untuk menselaraskan antara apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita dengan sikap dan tingkah laku kita. Disitulah perjuangan kita, disitulah usaha, disitulah sinergi yang harusnya terjadi antara Allah dengan kita. Disitulah peran tuntutan ketaatan dibutuhkan dari kita umat Tuhan. Sehingga dalam kita menjalankan kehidupan kita menselaraskan diri dalam sikap kita. Pertama-tama dengan mengubahkan pola pikir. Ada pembaharuan di dalam akal budi kita. Ada pembaharuan di dalam kehidupan.
pertama-tama di dalam pikiran kita. Metanoia, satu pertobatan, balik arah, membalikkan pola pikir yang tadinya melawan Allah, yang berjalan menjauh daripada Tuhan, berbalik menuju kepada Allah, menuju kepada Kristus yang menjadi teladan, yang menjadi blueprint dari kehidupan kita manusia yang sudah hilang dalam dosa. Sejak kejadian, manusia berdosa, kehilangan clue bagaimana semakin jalan sejarah, kita tahu manusia kehilangan arah, tidak lagi mengetahui siapa dirinya. Maka pencarian itu sampai hari ini terus terjadi. Apakah manusia? Jika saudara melihat dan mencari, googling dan seterusnya, mau lihat di berbagai channel YouTube, pencarian dari neurologi, sisi orang mencari jiwa di dalam saraf-saraf sel otak manusia. Orang berusaha memahami secara filosofi, apa sih sebenarnya consciousness, kesadaran itu? Apakah jiwa itu? Manusia terus-menerus mencari, tetapi Alkitab menyatakan, di sini ada perbedaan yang begitu jelas. Pencarian dan penyataan. Kita menemukan di dalamnya bahwa Sang Kristus adalah puncak penyataan Allah kepada manusia yang hilang, supaya manusia kembali dan melihat, oh ada Allah, oh ada Tuhan yang peduli. Walaupun dunia sudah rusak di tengah berbagai penghukuman karena dosa, ada Allah yang peduli, ada Allah yang mau memulihkan hidup manusia kembali sebagaimana yang diinginkan oleh Allah itu sendiri. Hari ini kita mau merenungkan kembali efek dari keberdosaan manusia itu dalam kehidupan persekutuan, khususnya dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Bagaimana perjamuan yang disebut kudus itu dicemarkan oleh sikap hidup yang tidak bertobat atau bahkan yang tidak melakukan firman Tuhan. Seharusnya dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasih, di mana jemaat dilatih berpikir untuk sehati, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan diri sendiri, dan tidak mencari pujian yang sia-sia, belajar rendah hati menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri, sebagaimana yang diteladankan Kristus. Ketika dia memberikan dirinya, dia mengorbankan dirinya di dalam hal yang paling sulit. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendakmu yang jadi. Kristus mengutamakan kehendak Bapa. Kristus juga mengutamakan saudara dan saya. Mengutamakan karena tanpa pengorbanannya kita semua terhilang. Kita semua sudah divonis untuk dihukum oleh Tuhan. Kita semua menantikan eksekusi dari vonis yang sudah dijatuhkan, yaitu kematian. Sama seperti kita melihat para orang-orang yang sudah dijatuhi, divonis untuk dihukum, baik dengan penjara, bahkan dengan capital punishment. Terus saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau Tuhan Allah kita yang hidup memberikan satu teladan yang indah bagi kita sekalian. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berkaitan dengan ini, kita seringkali tidak melihat, kata John Owen, one reason why we so little value the ordinance and profit so little by it, maybe because we understand so little the nature of that special communion with Christ, which we have therein. Tuhan katakan sepertinya bahwa John Owen bukan Tuhan, bahwa alasan bahwa kita kurang menghargai perjamuan kudus ini, sakramen ini, dan kita kurang mendapatkan kebaikan, keuntungan darinya. Kita tidak merasakan manfaat dari perjamuan kudus karena kita
sangat sedikit memahami natur dari persekutuan yang khusus itu dengan Kristus, di mana kita dapati di dalam perjamuan kudus itu sendiri. Kita seolah-olah melihat itu hanya ritual gereja. So what? Itu hanya makan roti kok dan minum anggur. Apa sih manfaatnya? Samalah itu dengan semua ritual-ritual yang lain di agama-agama lain mungkin. Nggak ada manfaatnya buat saya. Bahkan saya merasa diancam-ancam sebelum masuk dalam perjamuan kudus. Kalau nggak layak, kalau nggak menguji, mendatangkan kesakitan dan kematian. Apaan tuh? Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus adalah sarana anugerah di mana kita kembali dikonekkan, diplug kembali, diingatkan kembali bahwa relasi kita dengan Tuhan itu relasi yang kuat. Relasi kita dengan Tuhan itu diletakkan di atas dasar yang kokoh, di mana tidak ada satu orang pun yang dapat membatalkan relasi yang Tuhan buat, pengorbanan yang Tuhan buat, hubungan antara Tuhan dengan kita. Paulus mengatakan bahkan kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Penderitaan tidak dapat memisahkan dari kasih Allah. Kesusahan seperti yang dihadapi saat ini, di masa pandemi saat ini, harusnya kita lihat dari perspektif ini juga. Tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tapi Pak, ada yang meninggal loh keluarga saya, ada yang kehilangan loh. Banyak sekali yang kehilangan. Tetapi di dalam Kristus, meninggal bukan akhir dari segala-galanya. Kehilangan orang di dunia ini bukan kehilangan dalam kekekalan. Saudara, iya Bapak enak aja ngomongnya, Bapak nggak ngerasain. Saudara, saya mengerti apa artinya duka. Saya tahu apa artinya kehilangan. Tetapi di dalam kehilangan ada kekuatan dan penghiburan. Kita memang kehilangan memori-memori yang indah dengan orang yang kita kasihi. Benar. Kita mungkin mengalami kekhawatiran hidup ke depannya seperti apa nanti. Benar kita menghadapi hal yang sedemikian. Tuhan sangat mengerti pengalaman-pengalaman keterhilangan Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran masa depan anak-anak, masa depan dari anggota keluarga yang kita kasihi. Semua itu ada di mata Tuhan. Kita dapat mengandalkan Tuhan. Kita dapat hidup sebagai jemaat yang saling menguatkan, menopang satu dengan yang lain seperti yang diinginkan Kristus. Maka hal yang pertama kita melihat, kenapa saudara dikasih Tuhan, Paulus mengajak jemaat ini memeriksa kembali posisi mereka. Cara mereka memandang perjamuan kudus itu sendiri. Yang pertama Paulus menekankan bahwa perjamuan kudus itu adalah penetapan Kristus. Maka disebut kudus, dikhususkan. Bukan sekedar jamuan makan, jamuan kasih, di mana kita makan, kadang-kadang tidak ingat orang yang lain. Seperti yang terjadi di jemaat Korintus. Ayat 33 nasihatnya begini, saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Ada yang buru-buru mau makan dan minum. Dan ketika mereka makan dan minum, ada yang kekenyangan, ada yang mabuk, tetapi ada yang akhirnya datang agak belakangan, dan mereka, kata Paulus, kelaparan. Mengerikan. Hidup sebagai jemaat seperti yang di Korintus,
Maka Paulus mengatakan, aku tidak dapat memuji kamu dengan cara seperti ini. Sulit. Kamu harus tahu, perjamuan itu kudus karena memang ditetapkan oleh Kristus. Kita juga tidak bisa berpikir begini, saudara, bahwa seperti yang kita hadapi saat ini di depan, nanti kita akan lihat mejanya. Perjamuan waktu itu tidak seperti yang kita lihat hari ini. Hari ini dalam pengaturan disederhanakan sekali, tidak dengan cara seperti yang kita buat di sini, tapi mereka hidup berkumpul bersama-sama, lalu mengadakan perjamuan ini. Mereka makan dan minum. Anggur tidak hanya satu sloki, tapi mereka disediakan cukup banyak untuk orang yang lain. Mirip dengan pelaksanaan jamuan-jamuan yang lain, ya, seperti jamuan makan Paskah. Pada waktu zaman Perjanjian Lama, makanannya cukup banyak tersedia, ya, disiapkan sedemikian rupa oleh jemaat, sehingga bisa ada orang yang kemabukan, ada yang kekenyangan, dan kemudian habis seperti yang tadi kita lihat. Jadi untuk kita mengikuti perjamuan kudus, pertama-tama kita harus mengingat bahwa perjamuan ini adalah penetapan Allah. Perjamuan ini adalah hal yang dikuduskan oleh Kristus, supaya di dalamnya kita memperoleh manfaat yang besar. Manfaat apa itu? Tuhan Yesus mengatakan, lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Seorang yang namanya Alexander McLaren mengatakan, mencoba untuk mengungkapkan tentang ini, ya, tentang kalimat atau frase in remembrance of me, suatu peringatan akan aku. Dia katakan, do this in case you forget. Bukan semata-mata untuk satu memori nostalgia, tapi untuk membangkitkan kembali di dalam diri kita kesadaran akan kenyataan pengorbanan Kristus. In case you forget, saat mungkin kamu lupa manfaat yang telah diberikan oleh Kristus dalam pengorbanannya. Do this, lakukan hal ini, supaya kamu selalu tinggal di dalamnya, bahwa kamu ada di dalam Kristus, bahwa kamu sudah ditebus, bahwa kamu milik Allah, kamu berharga di mata Tuhan. In case you forget, kamu adalah milik Tuhan yang berharga. Itu identitas yang Tuhan beri dalam hidup kita. Satu anugerah yang besar di mana rohani kita disegarkan kembali. Ketika kita menghadapi tantangan dan putus asa, seringkali kita merasa, dan iblis juga seringkali membuat kita menambahkan kepada perasaan-perasaan seolah-olah kita tertinggal. Dia mau menguatkan segala sesuatu yang membuat kita bisa terpisah dari Tuhan, dalam arti bukan terpisah, tetapi kita tidak menerima manfaat-manfaat iman di dalam Kristus. Manfaat-manfaat relasi kita dalam Kristus Yesus dihilangkan, dibuat kabur sehingga kita tidak beriman. Kita tidak hidup dalam iman. Kita hidup dalam ketakutan yang adalah lawan dari iman itu sendiri. Ketiadaan kepercayaan, meragukan Allah, membuat kita seolah-olah tidak berdaya. Saudara kasih dalam Tuhan, membuat kita seolah-olah tidak punya kekuatan apa-apa, dan membuat seolah-olah hidup dalam Kristus itu hambar. Membuat seolah-olah hidup bersama Kristus menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Iblis berusaha memberikan gambaran-gambaran yang buruk terhadap hal ini. Tuhan mau mengingatkan kita, in case you forget, do this in remembrance of me. Lakukan ini
Karena di dalam makan dan minum itu adalah persekutuan yang paling intim. Bersama-sama di meja Tuhan adalah persekutuan yang paling intim kalau kita menghargai itu. Pernahkah kita diundang makan oleh orang-orang yang kita hormati? Dalam undangan-undangan pesta, biasanya kita merasakan ada satu penghargaan, ada satu rasa sukacita biasanya yang kita alami. Ya. Ketika kita makan dengan orang-orang terhormat misalnya, saudara merasa terhormat, duduk di meja terhormat. Kadang-kadang di tengah-tengah persekutuan dalam kehidupan misalnya, di tengah-tengah masyarakat kita merasakan hal itu hal yang normal. Bapak tolong jangan di sini, ini sudah reserved untuk orang-orang ini. Ada VIP dan lain sebagainya. Hari ini kita mengingat kembali perjamuan kudus. Saudara-saudara, ada sehidangan dengan Tuhan di meja Tuhan. Maka perjamuan kudus kadang-kadang dalam bahasa lain kita tahu Lord's Supper, tables of the Lord. Ungkapan-ungkapan ini mau menunjukkan bahwa relasinya yang dibangun Tuhan. In case you forget, kamu mungkin bisa lupa, kamu sepertinya tidak berharga, tidak dihargai. Enggak, engkau berharga di mataku. Aku berkorban, memberikan hidup, mencurahkan darah, supaya engkau selamat. In case you forget, saudara. Itu hal yang paling penting yang harus kita ingat. Tuhan menetapkan untuk kepentingan kita, bukan untuk siapa-siapa. Tetapi dalam melaksanakan itu yang harus kita perhatikan baik-baik, supaya di dalamnya kita bisa hidup sebagai satu jemaat. Jadi ada dimensi vertikal relasi dengan Allah, tetapi juga ada dimensi horizontalnya, di mana kita mengasihi sesama kita, mengasihi saudara seiman kita, supaya di sana tidak kelihatan adanya perbedaan yang satu lebih tinggi dan yang lain. Maka nasihatnya supaya kita saling merendahkan diri, menganggap yang lain lebih utama. Ajaran dunia tidak demikian. Kamu harus mengangkat diri supaya kamu kelihatan tinggi, besar, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau supaya di antara kita melihat kita semua harganya sama, dihargai dengan darah Kristus yang tercurah di atas Kalvari. Sebab itu makan dengan memeriksa hati, memeriksa diri kita sendiri. Jika ada ganjalan dengan sesama, kata Tuhan, selesaikan dulu, baru kita datang ke rumah Tuhan. Jika kita mungkin ditegur bahkan oleh hati nurani kita, kita gelisah, ada sesuatu yang menggelisahkan hati nurani kita, kita bisa datang di hadapan Tuhan dan minta supaya anugerahnya kembali memulihkan kita untuk ada di hadapan anugerah Tuhan, di hadapan Allah dengan anugerahnya, saudara. Maka ketika kita melakukan dengan benar, bukan hanya kita mendapatkan anugerah, kembali dikuatkan rohani kita mendapat makanan rohani, tetapi juga kita menjadi pemberita kematian Kristus sampai dia datang. Itu artinya di dalam menjalankan perjamuan kudus kita juga menyaksikan Kristus yang mati. Sampai nanti Tuhan datang kembali. Sampai nanti dia menjemput kita kembali. Kita menjadi saksinya sampai ke sana, saudara. Jadi hal-hal yang baik, yang indah dalam perjamuan kudus menjadi kabur kadang-kadang. Sehingga orang datang, perjamuan kudus itu dipakai sebagai sarana untuk kesembuhan ilahi. Wow, dari mana dapatnya? Perjamuan kudus dipakai supaya orang bisa mendapat berkat-berkat. Tujuannya untuk langsung mendapatkan berkat jasmani. Dari mana dapatnya? Saudara, ini orang tidak kembali kepada firman Tuhan.
tidak kembali kepada kebenaran yang Tuhan ajarkan. Pertama-tama bukan hal jasmani, tetapi hal yang terutama adalah hal rohani. Yang penting relasi dengan Tuhan, di mana relasi itu berjalan dan hidup. Tuhan katakan di sana ada berkat-berkat yang Tuhan berikan, sejalan dengan perkataan-perkataan yang lain. Jika Tuhan mengatakan bahwa orang di dunia mencari segala sesuatu, mereka tidak tahu bahwa Tuhan katakan itu ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Semua itu dicari orang dunia, tetapi bagi Allah itu tambahan buat saudara ketika saudara semua mendapatkan kerajaan Allah. Jadi mari kita bersama-sama mengingat betapa pentingnya perjamuan kudus, betapa kudusnya perjamuan kudus itu. Tapi bukan dalam ritualnya, tetapi relasi kita. Itu yang penting yang harus kita pegang. Ini hal yang terakhir yang kita renungkan. Bukan kepada ritualnya Bapak Ibu, tetapi kepada makna dan relasi kita dengan Tuhan itu dalam mengingat, dalam mengaplikasikan dalam kehidupan kita, itu yang penting di dalam perjamuan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, menolong kita untuk menghindari hal-hal yang keliru dan membuat kita menjadi anak-anak kerajaan yang sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, dan menerima berkat-berkat yang sejati di dalam melaksanakan perjamuan kudus dengan benar bagi kemuliaan Bapa dan juga bagi kebaikan kita sekalian. Amin. Persilahkan untuk bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, ada kabar duka yang kami terima. Bersama ini kami sampaikan berita bahwa telah berpulang ke rumah Bapa di surga Mama terkasih dari Kak Dion, Ibu Dorcas Lambek, atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Kristus Gading Serpong. Kami mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan terima kasih atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita dengan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang keempat, ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan.
Ada 3 cara untuk memberikan persembahan. Yang pertama, dengan mentransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristus Gading Serpong, jemaat dapat melihat nomor rekening seperti yang tertera di layar. Yang kedua, dengan melakukan scan QR Code dengan menggunakan aplikasi MBCA, Sakuku, Link, Dana, GoPay, dan OVO. Yang ketiga, dengan menyimpan persembahan Bapak dan Ibu ke dalam amplop dan membawanya pada saat beribadah kembali di gereja. Dua persembahan dan syafaat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Albert Adam. Jemaat, mari kita bersama-sama masuk dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Tuhan Allah yang hidup, Bapa yang empunya langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami muliakan, kami agungkan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah berkat yang Tuhan sudah beri bagi kami melalui setiap usaha pekerjaan kami. Karena Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kami kesehatan, Engkau yang memberikan kami kemampuan dan kesempatan untuk dapat belajar, memperoleh skills. Apa yang dapat kami lakukan semua berasal daripada Tuhan, atas anugerah, kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Sebab itu kami juga bersyukur Tuhan, bukan hanya untuk semua apa yang kami dapatkan melalui berkat-berkat jasmani, tetapi juga melalui setiap berkat rohani yang terutama yang Tuhan beri bagi kami, di mana kami boleh menjadi bagian dari keluarga Allah, menjadi bagian dari kerajaan Allah, menjadi bagian dari kehidupan umat Tuhan yang Tuhan kasihi. Terima kasih untuk semua berkat anugerah yang tak terbilang dalam hidup masing-masing kami. Apa yang kami bawa Tuhan di hadapan-Mu, apa yang kami boleh persembahkan hari ini sebagian dari berkat Tuhan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami memberi dengan penuh sukacita, kami memberi dengan rela hati, karena semua yang Tuhan beri, kami sadar kami tidak dapat membalas kebesaran kasih Tuhan, kebesaran kemurahan Tuhan, besarnya anugerah, besarnya berkat-berkat rohani yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih, biarlah semua ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Bagi setiap mereka yang memberi, kiranya juga Tuhan terus berkati, Tuhan terus berikan anugerah dan kemurahan Tuhan berlaku dalam hidup mereka. Saudara kami yang belum sempat memberi, Tuhan juga akan terus memberkati mereka, bahwa di dalam Engkau Tuhan ada anugerah, ada berkat, ada kasih karunia, ada kecukupan yang Tuhan mau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sehati juga mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia, para pemimpin kami yang saat ini sedang berjuang untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia, yang juga bersama dengan seluruh bangsa-bangsa yang lain sedang diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mudah. Biarlah kami boleh saling menopang Tuhan. Melalui doa-doa kami mendoakan dan menopang pemerintah kami, agar mereka dapat melakukan yang sebaik-baiknya. Tuhan menolong supaya semua elemen bangsa ini memiliki satu kesadaran yang sama untuk membangun kehidupan bangsa dan negara ini untuk kebaikan bersama, bukan untuk keinginan-keinginan pribadi, tapi untuk kebaikan bersama, kebaikan untuk semua sesuai dengan kesepakatan kami sebagai satu bangsa, satu tanah air,
mencita-citakan kehidupan yang sejahtera bersama, sekalipun kami berbeda-beda, sekalipun kami dengan latar belakang yang tidak sama. Biarlah Engkau dimuliakan di dalamnya. Tolong Pak Presiden dan Wakil dan seluruh menterinya, dari pusat sampai ke daerah, pejabat-pejabatnya, bahkan kami semua bangsa ini Tuhan, Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, sertai mereka yang saat ini sedang berduka, hiburkan mereka Tuhan kiranya dengan kasih-Mu, bahwa di dalam Engkau kematian sudah dikalahkan, Engkau telah bangkit dari antara orang mati dan memberikan kehidupan bagi mereka yang tidak memiliki pengharapan. Terima kasih Bapa, tolong sembuhkan kiranya Tuhan, saudara kami, pakailah Tuhan kiranya juga para dokter, obat-obatan ini pakai, semua skills, alat-alat yang mereka pakai, teknologi yang mereka pakai, kiranya itu semua menjadi perpanjangan tangan Tuhan juga untuk kesembuhan. Karena di dalam setiap teknologi dan kemampuan dokter pun terbatas dalam segala hal, tapi kami terus mau bersandar pada anugerah Tuhan memakai mereka juga. Terima kasih Tuhan, hiburkan keluarga-keluarga, kuatkan mereka. Tolong mereka yang juga dalam pergumulan masalah-masalah ekonomi di tengah-tengah situasi pandemi yang ada saat ini. Tuhan tolong jemaat-Mu memandang hanya kepada Tuhan dan berharap, beriman, serta mengusahakan apa yang dapat mereka kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, dan di dalamnya berkat Tuhan boleh dicurahkan. Ini doa-doa kami Bapa, sempurnakanlah kiranya doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan, Kepala Gereja, Gembala kami yang agung, Juru Selamat kami yang kekasih, yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya kita tiba di pengutusan. Maka jalanilah hidup saudara sekalian, hidupmu pribadi, keluargamu, juga di tengah-tengah kehidupan berjemaat dan bermasyarakat dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami jalani hidup dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa pada Tuhan Gembala yang baik. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Dan jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Biarlah satu pujian, kuasa-Mu dan nama-Mu lah dapat menolong kita untuk menjalankan hidup dalam pimpinan Tuhan seturut dengan firman-Nya. Bagaikan padi
Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pada Allah beri puji. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh pribadi. Ibadah selesai. Selamat minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.